Saudara, sebelum menyampaikan firman Tuhan, tadi saya sangat tertarik sekali waktu pembacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-6. Dan kemudian Tuhan akhirnya berkata kepada Yesaya, "Siapakah yang hendak aku utus?" Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Wah, senang ya Yesaya, saudara, dapat panggilan Tuhan. Tapi ayat berikutnya menakutkan sekali. Tuhan bilang, "Ngomong sama mereka, dengar, tetapi menanggap jangan." Dengar, tetapi mengerti jangan. Lalu juga, lihat, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Kan ini berkebalikan ya saudara ya. Yesaya waktu mendengar, "Aku Tuhan, utuslah aku." Oke, aku utus kamu. Tapi ngomong sama mereka, dengar, tetapi mengerti jangan. Saudara, ini sesuatu ancaman yang sangat menakutkan sekali. Jadi saudara, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, jangan sampai ayat ini tergenapi pada kita. Kita mendengar tetapi enggak mengerti. Kita melihat tetapi tidak menanggap. Semakin kita beribadah, semakin hati kita menjadi keras. Jadi saudara, mari kita minta kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus, supaya melembutkan hati kita, melembutkan jiwa kita, dan mempersiapkan telinga kita untuk mendengar, mengerti. Jangan mendengar kemudian tidak mengerti. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, inilah waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sesudah Tuhan mendengarkan kami melalui puji-pujian, dan sekarang berfirmanlah kepada kami, pakailah hamba-Mu yang sangat penuh dengan kelemahan ini, sucikan dia dan tolonglah dia. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka lanjutan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas pasalnya yang ke-23. Kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal yang ke-23. Ayat pertama hingga ayat yang ke-25. Lukas pasal yang ke-23, kita membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Saya membacakan ayat yang pertama, jemaat sekalian membacakan ayat yang kedua, temponya pelan saja, tapi suaranya tegas. Demikian firman Tuhan, lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebab itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan berkata kepada mereka,
kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas itu dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya dia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semena-mena. Yang kedua kita lihat dari Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Sesudah menemukan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini adalah kunjungan dari seorang Farisi bernama Nikodemus kepada Yesus. Yang terakhir kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Ini adalah kunjungan dari orang-orang Yunani dari Eropa datang ke Yerusalem untuk bertemu dengan Yesus. Kita baca Yohanes pasal yang ke-12, ayat 20 sampai 21 bersama-sama. 1, 2, 3. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi. Oke, sampai di sini, mohon maaf, terima kasih. Nah, saudara, itu adalah pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah masuk kepada Injil Lukas pasal yang ke-23, saudara. Kita membahas 25 ayat sekaligus atau 3 perikop. Mengapa, saudara? Karena, saudara, sidang Mahkamah Agama atau Sanhedrin sudah memutuskan untuk menghukum mati Yesus. Tetapi mereka tidak berhak memutuskan untuk menghukum mati. Hanya Pilatus yang berhak, saudara. Jadi kemudian mereka membawa Yesus kepada Pilatus, saudara. Ia menjadi utusan dari Kekaisaran Roma untuk wilayah Syria yang juga mencakup wilayah Israel. Dan kemudian, saudara, kenapa kita harus membahas 3 perikop sekaligus, saudara? Karena sesudah Pilatus menerima Yesus dari Mahkamah Agama, kemudian Pilatus, saudara, mau cuci tangan. Dia pingpong Yesus kepada Herodes. Dan kemudian Herodes menerima Yesus, lalu kemudian dia pingpong lagi, saudara, itu kepada Pilatus, saudara. Dan kita akan melihat, saudara, apa yang terjadi, saudara. Pada saat itu, saudara, Yudas mengkhianati Yesus. Apa yang terjadi? Dan kemudian apa yang terjadi, saudara, waktu Yesus di hadapan Pilatus? Juga apa yang terjadi waktu Yesus di hadapan Herodes? Lalu apa yang terjadi juga, saudara, ketika Yesus juga di hadapan Pilatus lagi, saudara?
kita akan melihat bagaimana dua pemimpin politik ini, saudara, dia telah membuang-buang kesempatan emas berjumpa dengan Yesus, saudara. Dan juga pada akhir dari khotbah ini, saudara, pasti akan ada refleksi, pasti akan ada pelajaran. Kita dapat pelajaran apa pada hari ini, saudara? Di dalam perikop sebelumnya pada pasal ke-22, saudara, ayat yang ke-63 hingga 69, saudara, Yesus disidang oleh mahkamah agama atau Sanhedrin, saudara. Sebelumnya mereka sudah gagal mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Yesus. Mereka sudah mencari dua orang saksi, tetapi saksi palsu, saudara. Ternyata dua saksi itu tidak sinkron satu dengan yang lain, saudara. Lalu kemudian, saudara, imam besar akhirnya dia bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini kepada engkau? Tetapi kemudian, saudara, Yesus tetap diam. Kenapa Yesus diam, saudara? Semua orang sudah tahu dua saksi itu tidak sinkron, saudara. Dan kemudian akhirnya, saudara, imam besar Kayafas, dia kemudian memberikan pertanyaan yang tidak mungkin tidak dijawab oleh Yesus. Yang ini kamu tidak jawab, tapi yang ini pasti kamu jawab. Tidak mungkin tidak jawab. Kayafas kemudian bertanya kepada Yesus, jawab dengan sumpah atau demi Allah yang hidup, saya mau tanya sama kamu, apakah engkau adalah Mesias, anak Allah atau tidak? Saudara, benar saja, saudara. Yesus langsung menjawab. Tadi Yesus nggak mau menjawab. Sekarang Yesus menjawab, akulah dia. I am. Saudara, Yesus menjawab dua pertanyaan sekaligus. Pertama, akulah si Mesias itu atau Kristus itu. Yang kedua, akulah anak Allah yang hidup. Saudara, pertanyaannya, kenapa imam besar memakai pertanyaan itu? Apakah kau adalah Mesias? Apakah kau anak Allah, saudara? Karena imam besar tahu, saudara, Yesus pasti akan jawab. Dan betul saja, dia jawab, I am, saudara. Dan karena Yesus menjawab, akulah anak Allah, akulah Mesias, saudara, maka kemudian imam besar punya alasan untuk menjatuhkan Yesus. Kenapa, saudara? Karena, saudara, semua orang Yahudi itu menanti-nantikan Mesias untuk datang. Itu sudah dijanjikan oleh Allah, saudara. Apa arti Mesias? Mesias berarti adalah orang yang diurapi Allah. Orang yang dipilih Allah menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Sehingga Yesus, saudara, dari keluarga miskin. Dia nggak punya kedudukan politik. Dia nggak punya tentara yang kuat, saudara. Bagaimana mungkin Yesus bisa menjadi penyelamat bangsa Israel? Seharusnya seorang Mesias yang menjadi penyelamat bangsa Israel harus punya kedudukan politik yang kuat. Ini mindset, saudara, konsep. Dan juga harus punya tentara yang kuat. Ini konsep mereka atau mindset mereka, saudara. Maka, saudara, waktu Yesus, seorang yang miskin, tidak punya kedudukan politik yang kuat, tidak punya tentara yang kuat, saudara, kemudian dia berani mengaku sebagai Mesias, ini pasti Mesias palsu, saudara. Ini adalah pertanyaan jebakan buat Yesus, saudara. Dan kemudian dia punya alasan untuk menjatuhkan Yesus, saudara. Padahal imam besar nggak tahu bahwa Yesus betul-betul Mesias yang diurapi Allah. Tetapi bukan menjadi penyelamat bangsa Israel, tapi menjadi penyelamat bagi umat manusia, saudara. Dia menjadi juru selamat bukan untuk bangsa Israel dari penjajahan Roma, tapi menjadi juru selamat bagi umat manusia dari ancaman kematian, saudara. Berapa hari lalu saya ada ngobrol-ngobrol sama seseorang, waktu isi air, saudara, air isi ulang, lalu sudah itu ngobrol-ngobrol soal saudaranya sakit, dan kemudian akhirnya meninggal, saudara. Sakit apa? Leukemia, kanker darah. Jadi kemudian setiap hari, setiap berapa lama pokoknya harus transfusi darah. Orangnya banyak duit, saudara, tapi kemudian harus transfusi darah. Duit enggak masalah, tapi kan darah lama-lama masalah, saudara. Transfusi. Kemudian dokter bilang, sudahlah, lepaskan saja. Kenapa? Enggak mungkin sembuh. Transfusi enggak habis-habis,
pasti mati juga, sudah lepaskan saja. Saudara, si pasien mendengar. Wah, ini kelemahan dari dokter, saudara. Ngomong kalimat sensitif di depan pasien. Kemudian pasien mendengar, dia kaget. Hah, saya tidak mau ditransfusi darah lagi. Sudah mati saja. Saudara, dia ngomong sama yang jaga. Tolong, terus transfusi darah buat saya. Kenapa saudara? Takut mati. Saudara, Yesus datang, saudara, menjadi seorang Mesias. Itu bukan untuk membebaskan Israel dari penjajahan Roma, bukan untuk itu. Tapi dia datang sebagai seorang Mesias, saudara, itu menjadi penyelamat manusia. Dari apa? Dari ancaman maut, saudara. Dan kemudian Yesus adalah seorang Mesias. Dia dapat julukan Kristus atau Mesias, saudara. Dan nama Mesias itu tersemat menjadi nama bagi Yesus Kristus. Saudara, saya harap kita semua orang-orang Kristen, khususnya orang-orang gereja sini, umumnya orang-orang Kristen, saudara, harus tahu istilah Kristus. Tidak boleh tidak tahu, saudara. Kristus adalah apa? Yang diurapi, yang dikhususkan oleh Allah menjadi juru selamat umat manusia, saudara. Saya punya satu kawan, udah lama nggak ketemu. Ini kawan dari SD sampai SMA, saudara, dari TK bahkan. Kemudian begitu ketemu, kaget, saudara. Terus kemudian, gimana kabar lu? Iya, gua udah jadi pendeta sekarang. Hah, jadi pendeta? Kaget, saudara, hampir pingsan saya. Jadi pendeta. Kenapa? Kita tahu, saudara, dari SD sampai SMA. Itu the big five, saudara. Itu apa? The big five, raja tidur di kelas, saudara. Lalu kemudian dia juga, wah pokoknya sudah, tidak usah diceritakan, saudara. Pokoknya parah, saudara. Kemudian jadi pendeta. Kaget saya. Kemudian, oke lah, kamu jadi pendeta, saya akan akui kamu jadi pendeta. Kalau kamu bisa jawab 2 pertanyaan saya. Oke? Oke. Pertanyaan pertama, apa arti nama Yesus? Dia jawab, gampang itu, juru selamat, pintar, saya bilang. Yang kedua, apa arti nama Kristus? Dia mulai garu-garu kepala nggak gatel. Apa ya, saudara? Ini orang yang nggak sekolah, saudara. Kemudian saya bilang, ayo jawab, apa arti nama Kristus? Sebentar, gue lagi mikir, katanya. Oke, kasih pikir, semenit. Udah semenit, saudara, jawab, apa arti nama Kristus? Saudara, dia jawab, apa saudara? Begini, Yesus Kristus. Yesus namanya, Kristus marganya. Seperti John Simanjuntak. John namanya, Simanjuntak marganya. Saudara, saya bilang, aduh kamu pendeta. Kamu begini, nggak ngerti istilah Kristus. Bagaimana kamu mendidik jemaat kamu? Saudara, saya harap kita orang Kristen, saudara, harus tahu apa arti nama Yesus dan apa arti Kristus, saudara. Dan kemudian akhirnya, saudara, imam besar memakai pertanyaan, apakah engkau adalah Mesias, anak Allah, saudara? Kemudian Yesus menjawab, akulah dia, I am, saudara. Dan kemudian akhirnya, betul-betul, saudara, imam besar punya alasan untuk menjatuhkan Yesus. Karena Yesus mengaku sebagai I am, aku adalah anak Allah, atau aku adalah Allah, saudara. Maka kemudian akhirnya imam besar punya alasan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, saudara. Dan kemudian sesudah itu mereka akhirnya sesudah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, mereka harus membawa Yesus kepada Pilatus. Untuk apa, saudara? Untuk pengesahan hukuman mati, saudara. Dan kemudian mereka bawa. Pada waktu mereka bawa, saudara, sebelumnya terjadi sesuatu. Yaitu apa, saudara? Yaitu Yudas, saudara. Ketika dia mendengar, dia terus memantau Yesus. Sesudah dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak, saudara. Harga seorang budak saja. Dan kemudian setelah itu dia terus mengikuti Yesus, saudara. Dia ingin tahu berita tentang Yesus. Akhirnya, saudara, dia nggak sangka. Yesus dijatuhi hukuman mati, saudara. Maka kemudian Yudas menyesal. Dia cepat-cepat, saudara, dia balik ke bait Allah, saudara.
Dan kemudian dia ketemu dengan imam-imam kepala. Coba kita baca sebentar di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Matius pasal yang ke-27 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama Matius pasal yang ke-27 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, main-main. Dia pikir dia jual Yesus, aman saudara. Yesus tidak mungkin dihukum mati. Yesus mungkin akan membuat mujizat. Karena Yudas tahu Yesus bisa membuat mujizat, bisa menghilang dan sebagainya saudara. Tapi kemudian ternyata saudara, dia dapat duitnya, tapi Yesus harus dihukum mati. Dia menyesal saudara. Kemudian dia harus menggantung dirinya saudara. Saudara, jangan main-main dengan dosa apapun juga saudara. Kenapa? Karena sangat berbahaya saudara. Dosa itu cuma enak dipikirkan saudara. Tapi waktu dilakukan saudara, itu cuma bersifat sementara. Dan itu sangat fatal sekali saudara. Itu yang terjadi dengan Yudas. Dia gantung diri saudara. Lalu kemudian saudara, Yesus dibawa kepada Pilatus. Imam besar dan imam-imam kepala, mahkamah agama, mereka sudah selesai langkah pertama, menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Selesai saudara. Sekarang langkah yang kedua, itu apa? Membawa Yesus kepada Pilatus. Saudara, ini langkah kedua yang tidak mudah saudara. Kenapa? Karena mereka sangat benci kepada Pilatus. Pilatus saudara, dia pernah memerintahkan prajuritnya untuk membawa gambar Kaisar Tiberius masuk ke dalam kota Yerusalem. Kaisar dipanggil Kurios atau Tuhan saudara. Jadi saudara, Pilatus pernah perintahkan prajurit, bawa Kaisar atau Kurios, gambarnya gede-gede, masuk kota Yerusalem. Saudara, itu menjadi penghinaan bagi orang Yahudi. Mereka benci sekali saudara kepada Pilatus. Juga pernah ada satu orang bernama Antiochus Epiphanes yang keempat saudara. Ini adalah raja dari kerajaan Seleukus, pecahan dari kerajaan Yunani yang pernah diperintah oleh Alexander Agung. Pada waktu Alexander Agung mati, maka dibagi kekuasaan menjadi 4 raja, 4 wilayah. Eropa, Syria, Mesir, dan kemudian sama wilayah Asia saudara. Dan kemudian akhirnya ada satu orang raja dari kerajaan Seleukus saudara. Ini raja yang gila banget. Dia nekat banget saudara. Dia memotong daging babi saudara. Dia memotong babi, kemudian darahnya dipercikkan ke bait suci. Wah, langsung orang-orang daerah jajahan orang Yahudi langsung ngamuk saudara. Dan kemudian mereka protes. Terjadi huru hara. Protes kepada Antiochus Epiphanes. Mereka dibunuh saudara. Dan kemudian Pilatus juga nekat saudara. Dia membawa gambar dari Kaisar Tiberius. Dan juga saudara, mereka benci banget sama Pilatus karena sudah menghina agama Yahudi. Yang kedua saudara, kenapa mereka benci pada Pilatus? Karena Pilatus pernah untuk membangun sebuah dam atau bendungan supaya bisa terjadi persediaan air ke Yerusalem, saudara. Kemudian dia akhirnya mengambil uang dari kas bait Allah. Mau bangun bendungan mahal, enggak punya duit, dia paksa ambil duit dari kas bait Allah. Akhirnya saudara, ngamuk orang-orang Yahudi. Gila kamu. Kemudian akhirnya terjadi huru hara pemberontakan saudara. Apa yang terjadi? Pilatus membunuh begitu banyak orang itu di Yerusalem saudara.
Jadi mereka benci banget pada Pilatus. Tapi mereka butuh, saudara. Benci tapi butuh. Karena mereka tidak boleh mengesahkan hukuman mati. Cuma Pilatus yang boleh. Mereka butuh dan mereka datang kepada Pilatus, saudara. Pilatus, seorang yang ditunjuk oleh kerajaan Roma menjadi wali negeri Syria yang mencakup wilayah Yahudi atau Israel, saudara. Dan dia sudah menjabat selama 10 tahun sebagai wali negeri Syria. Dan kemudian juga Kaisar Tiberius. Dia pernah memberikan wanti-wanti kepada Pilatus. 2 poin, saudara. Aku tidak akan mengampuni kamu jikalau terjadi pemberontakan atau kerusuhan di wilayah Israel. Yang kedua, saya tidak akan mengampuni kamu jikalau kamu memperlakukan tahanan itu dengan buruk, saudara. Wah, maka Pilatus susah hati, saudara. Ini sudah ada pemberontakan. Sekarang gua dihadapkan pada satu masalah yang juga mungkin bisa terjadi pemberontakan, saudara. Susah Pilatus, saudara. Dan kemudian akhirnya Mahkamah Agama bawa Yesus kepada Pilatus, saudara. Dan kemudian dengan tuduhan kepada Pilatus terhadap Yesus, saudara. Apa tuduhannya, saudara? 3 poin. Pertama, orang ini, Yesus, menyesatkan bangsa kami. Ini urusan agama. Yang kedua, orang ini melarang orang Yahudi membayar pajak kepada kaisar. Ini urusan politik. Yang ketiga, bahwa dia mengatakan bahwa orang ini adalah raja atau Mesias, saudara. Ini urusan politik, saudara. Mahkamah Agama sangat licik sekali. Kenapa? Karena mencampur tuduhan, saudara. Yang satu urusan agama, yang dua adalah urusan politik, saudara. Mereka berkata, orang ini telah melarang orang Yahudi membayar pajak kepada kaisar. Betulkah, saudara? Tidak betul. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah ngomong begitu, tapi dipelintir, saudara. Coba kita buka di dalam pasal yang ke-20 ayat 25 dari Injil Lukas. Ini kalimat dari Yesus. Pasal ke-20 ayat 25. Pada waktu Yesus dijebak, bolehkah membayar pajak kepada kaisar, saudara? Kemudian apa jawab Yesus? Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 20 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, Yesus ngomongnya begitu, tapi dipelintir oleh mereka, saudara. Kemudian Yesus menjawab tuduhan mereka. Enggak. Pilatus heran. Yesus enggak jawab, ini serius loh. Tapi Yesus tetap tidak mau menjawab, saudara. Lalu kemudian akhirnya giliran Pilatus yang bertanya kepada Yesus, saudara. Pertanyaannya bukan pertanyaan agama, tapi pertanyaan politik, saudara. Engkaukah raja orang Yahudi? Kenapa Pilatus enggak tertarik dengan urusan agama, saudara? Enggak bertanya urusan agama. Karena biar urusan agama diurus oleh rohaniwan. Yang kedua, memang dia enggak ngerti urusan agama, saudara. Dari sini, saudara, Pilatus yang kejam, jahat, saudara, agak mendingan daripada banyak politisi, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mempolitisasi agama. Agama tidak dipolitisasi. Orang politik yang memakai agama demi tujuan politiknya adalah orang politik yang jahat, saudara. Kenapa? Karena dia sedang melakukan politisasi agama. Indonesia sangat rawan, saudara. Kenapa? Karena politikus banyak mempolitisasi agama. Sekarang saudara sudah mulai jelas, politik identitas, agama, suku, dan sebagainya nanti akan diangkat, saudara. Indonesia sulit menjadi negara maju jikalau agama terus dipolitisasi, saudara. Semoga saja, saudara, 2 periode presiden sekarang, saudara, sudah mulai maju Indonesia. Sudah mulai dihargai oleh negara lain, dan dia tidak memakai politisasi agama, saudara. Semoga, saudara, nanti pemilu yang berikutnya, saudara, orang sudah mulai sadar. Bodoh agama dipolitisasi. Harus, saudara, melihat pemimpin bukan dari sudut agamanya, tapi melihat pemimpin dari
kemampuannya, dari keseriusannya terhadap negara, saudara. Semoga saja, saudara. Dan kemudian kita kembali pada Pilatus. Dia lebih tertarik pada pertanyaan politik. Engkaukah raja orang Yahudi, saudara? Kenapa Pilatus bertanya? Engkaukah raja orang Yahudi? Kenapa, saudara? Karena Pilatus takut kedudukannya terancam. Karena ini mengancam kedudukan Pilatus. Ada raja lain, saudara. Tetapi kemudian, saudara, waktu Pilatus bertanya kepada Yesus, pertanyaan politik, engkaukah raja orang Yahudi? Heran, saudara. Yesus menjawab. Waktu dituduh 3 poin, saudara, Yesus nggak jawab. Tapi kemudian pada waktu Pilatus tanya, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus menjawab, saudara. Kenapa, saudara? Dan kemudian, saudara, Yesus menjawab. Kenapa, saudara? Karena memang Yesus adalah raja orang Yahudi, saudara. Tapi kemudian apakah Pilatus marah? Woi, kamu raja, kurang ajar kamu. Enggak, saudara. Kenapa? Pilatus tahu, Yesus ngaku raja memang. Tetapi dia nggak punya kedudukan politik. Dia nggak punya tentara, saudara. Kenapa Pilatus nggak marah? Karena Pilatus mendapatkan penjelasan dari Yesus. Bahwa Yesus bukan raja kerajaan dunia. Tapi dia adalah raja dari kerajaan sorga. Urusan apa, saudara? Urusan agama lagi, saudara. Coba kita buka ya di dalam Yohanes pasal 18 ayat 36. Ini adalah jawaban Yesus yang membuat Pilatus tidak perlu marah, saudara. Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-36. Kita membaca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-36. 1, 2, 3. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara, kemudian akhirnya Pilatus tidak perlu marah. Kenapa? Karena ini bukan lawan berat saya. Karena ini tidak menjadi ancaman bagi saya. Dan kemudian saudara sudah Pilatus memeriksa Yesus dan tidak mendapati, saudara, kesalahan Yesus. Maka kemudian akhirnya saudara Pilatus mengatakan pada mereka, aku enggak mendapati kesalahan mereka. Mendapati kesalahan Yesus, saudara. Mengerti mereka? Enggak. Mereka makin ganas, saudara. Mereka kemudian makin ganas. Mereka berkata, dia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Dia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini, saudara. Waktu Pilatus mendengar, Yesus orang Galilea, saudara. Kemudian dia tahu, saudara, Herodes itu yang berhak untuk mengadili Yesus. Kenapa? Herodes adalah raja Galilea dan Perea, saudara. Akhirnya kemudian Pilatus membawa Yesus itu kepada Herodes. Ngapain, saudara? Mau coba cuci tangan. Mau lepas tanggung jawab, saudara. Pertanyaannya, siapa Herodes? Saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara, dari Injil Matius, saudara, sampai Kisah Rasul, nanti ada banyak nama Herodes. Tapi enggak sama, saudara. Herodes yang disebut di sini adalah Herodes Antipas. Papanya adalah Herodes I atau Herodes Agung, atau juga disebut Herodes saja, saudara. Lalu kemudian papanya Herodes adalah seorang yang bernama Antipater. Dan Herodes I, saudara, itu seorang yang punya banyak istri. Minimal 10, saudara. Dan dari istri yang pertama, saudara, maka kemudian dia bisa mendapatkan anak bernama Herodes Filipus. Itu dari istri ketiga, saudara. Istri pertama bernama Doris. Dan anak kemudian dibunuh sama Herodes yang pertama, saudara. Kenapa? Paranoid. Takut, saudara. Jabatannya direbut oleh anak-anaknya. Maka ketika anak-anaknya sedang ngobrol, saudara, sama istrinya bernama Doris. Wah, jangan-jangan mau ngerebut kedudukan saya ini. Saudara, langsung dieksekusi, saudara. Dibunuh, saudara. Dan Herodes I punya istri ketiga bernama Mariamne II. Dan dari situ dia punya anak bernama Herodes Filipus. Lalu juga dari istri yang keempat, saudara, bernama Maltake. Punya anak 2 bernama Herodes Arkelaus.
dan juga Herodes Antipas. Nah, Herodes I, saudara, ini adalah raja boneka dari kerajaan Romawi buat orang Yahudi. Dan dia, saudara, itu bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Edom, bukan bangsa Yahudi, saudara. Kemudian Herodes I, dia membangun bait Allah yang super megah. Supaya apa? Supaya orang Yahudi itu menerima dia sebagai seorang raja, saudara. Dan dia disebut Herodes Agung, bukan karena karakternya. Dia disebut agung karena dia seorang arsitek yang sangat hebat, luar biasa, saudara. Dia membangun bait Allah. Dia membangun akuadak. Dia membangun istana di Kaisaria, saudara, bagi Kaisar Tiberius. Dia membangun begitu banyak istana, saudara. Hebat, luar biasa. Dan dia disebut agung karena sebagai seorang arsitek hebat. Tapi bukan dari karakternya, saudara. Dari karakter dia seorang yang bejat, saudara. Kenapa? Dia membunuh anak-anaknya. Dia membunuh istrinya. Hanya karena dia ketakutan, jabatannya akan direbut. Ingat juga, saudara, dia pun juga, saudara, pernah mau membunuh Yesus. Pada waktu Yesus dilahirkan, orang Majus datang kepada dia. Tanya, di mana raja itu? Dia kumpulkan orang-orang Farisi. Coba cek, emang ada raja lahir? Ada. Di mana? Di Bethlehem. Kemudian dia suruh orang Majus, nah di Bethlehem sana, kamu pergilah. Dan juga memberikan pesan, nanti kalau kamu sudah ketemu raja itu, kasih tahu saya ya. Saya juga ingin datang menyembah dia. Bohong, saudara. Dia ingin membunuh Yesus, saudara. Maka seorang yang sangat-sangat bejat, sangat-sangat kejam, saudara. Dan Herodes Antipas ini, saudara, dia menurunkan sifat bejat dari ayahnya, saudara. Dia mengambil istri dari saudaranya sendiri, bernama Herodes Filipus. Istrinya bernama Herodias, saudara. Maka kemudian akhirnya Yohanes Pembaptis, dia menegur keras Herodes. Tidak halal engkau mengambil Herodias, istri saudaramu bernama Filipus, saudara. Apa akibatnya? Yohanes Pembaptis, saudara, dimasukkan dalam penjara. Dan akhirnya, saudara, kepala Yohanes pisah dari badannya, dipenggal, saudara. Kenapa? Enggak suka ditegur, saudara. Saudara, orang salah itu kalau ditegur, saudara, mesti bersyukur. Tetapi ini marah, dendam, penjarakan, penggal, saudara. Saudara, hati-hati jikalau sudah enggak ada satu orang pun yang menegur kesalahan kita, saudara. Bersyukurlah jikalau masih ada orang yang mau menegur kita, saudara. Teguran pasti gak enak. Tetapi teguran, saudara, itu menyelamatkan kita. Ada seorang pelukis terkenal banget. Dia melukis langit-langit gereja, saudara. Terkenal banget, gereja besar dibangun, kemudian dia lukis, saudara. Pasti dia pakai steger tinggi. Kemudian dia lukis. Kemudian dia ditemani oleh asistennya, saudara. Dia sedang ada di steger, dia perhatikan, bagus banget, saudara. Dia lihat kurang apa, sambil dia mundur, saudara. Waktu dia mundur, saudara, dia nggak sadar. Sebentar lagi dia akan jatuh dari steger dan mati, saudara. Maka bagaimana asisten, saudara? Nggak keburu bilang, jangan mundur, nggak keburu, saudara. Dia pasti mundur. Bagaimana cara menyelamatkan pelukisnya, saudara? Cepat-cepat dia ambil, saudara, ember cat, kemudian dia siram cat itu kepada lukisannya, saudara. Marah sekali si pelukis. Dia langsung maju, saudara. Woi, kamu gila, merusak lukisan saya. Tapi kemudian akhirnya, saudara, dia berterima kasih kepada asistennya. Kenapa? Karena nggak ada cara lain. Supaya menyelamatkan pelukis, dia harus merusak lukisan si pelukis, saudara. Sering kali, saudara, teguran itu menyelamatkan kita, saudara. Dan kemudian Yesus juga pernah menegur Herodes dengan keras. Pada waktu Yesus ada di wilayah Galilea, wilayah Herodes, saudara. Kemudian orang-orang Farisi datang pada Yesus. Pergi kamu dari sini. Kenapa? Herodes akan membunuh kamu. Cepat kamu pergi dari sini, saudara. Kemudian apa jawaban Yesus, saudara? Yesus menjawab, beritahu kepada si serigala itu. Saudara, Yesus ini sarkas banget loh, saudara. Kasar banget, saudara.
Jadi saudara ya, kalau misalnya cuma mendengar Yesus, orang yang penuh dengan kasih, ngomongnya itu lembut, halus, saudara enggak baca Alkitab. Kenapa? Yesus bilang kepada Herodes, bilang kepada si serigala itu, saudara. Bahkan Yesus juga berkata kepada Petrus, yang baru saja dipuji-puji, baru diganti nama, Simon bin Yunus menjadi Petrus, si batu karang, saudara. Kemudian Yesus bilang, enyahlah setan. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, saudara. Sebut Petrus dengan sebutan setan, saudara. Yesus juga menegur dengan keras, saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Saudara, kalau cuma mendengar Yesus penuh dengan kasih, gaya ngomongnya lembut, saudara keliru. Bahkan Paulus, saudara, dia bilang kepada orang-orang yang ada di Galatia, hati-hati dengan anjing-anjing penyesat, saudara. Sebut orang anjing, saudara. Kasar sekali, saudara. Kenapa? Memang harus keras, saudara. Jadi saudara ya, kalau ditegur sama orang, kemudian tegurannya kasar, saudara, jangan langsung baper dulu. Coba pikir dulu, saudara. Oh, orang itu enggak punya kasih. Ingat, saudara, Yesus tegur orang itu keras banget, saudara. Hati-hati dengan si serigala itu, saudara. Dan kemudian, saudara, Herodes Antipas ini, beberapa hari sebelumnya, dia ingin membunuh Yesus. Dan beberapa hari sesudahnya, saudara, yang diancam ini itu Yesus, saudara, itu ada di hadapannya, saudara. Bagaimana sikap Herodes ketika Yesus, orang yang pernah diancam mau dibunuh, sekarang ada di hadapannya, saudara? Alkitab mencatat dia sangat girang ketemu Yesus, saudara. Kenapa? Dulu ternyata ancamannya cuma ancaman belaka, saudara. Padahal dia ingin berjumpa dengan Yesus. Kenapa dia sangat girang? Karena Alkitab mencatat, saudara, dia begitu tertarik dengan mujizat Yesus. Dia minta, Yesus, coba buat mujizat, coba buat tanda di depan aku, saudara. Perhatikan, saudara, Herodes lebih tertarik dengan mujizat Yesus, saudara. Dia nggak tertarik dengan ajarannya. Dia lebih tertarik dengan mujizat Yesus, saudara. Apa beda Herodes dengan Nikodemus yang tadi kita baca dari Yohanes pasal 3, saudara? Dua-dua sama-sama tertarik dengan mujizat Yesus. Tapi bedanya, saudara, Herodes dia cuma sampai pada level tertarik sama mujizat Yesus. Tapi Nikodemus, saudara, dia lebih tertarik lagi dengan ajaran Yesus, saudara. Maka waktu dia melihat Yesus membuat mujizat begitu hebat, kemudian dia sebagai seorang Farisi, lebih tua dari Yesus, orang top, kemudian dia, saudara, merendahkan diri, dia datang kepada Yesus. Ingat, saudara, malam, tidak boleh siang, saudara. Pada waktu Yesus menjumpai seorang pelacur di tepi perigi Yakub, itu harus siang hari, tidak boleh malam, saudara. Kenapa malam? Kasihanlah, malu, saudara. Dia malam-malam, diam-diam, dia menjumpai Yesus. Orang besar loh, Farisi, orang terkenal loh, lebih tua loh. Dia datang pada Yesus. Kenapa, saudara? Dia tertarik dengan ajaran Yesus, saudara. Saya agak khawatir orang-orang Kristen zaman sekarang lebih tertarik dengan mujizat Yesus, saudara. Wah, sekarang ini, saudara, beberapa waktu lalu, saudara, mungkin kira-kira 6 bulan terakhir, saudara, yang lalu sebelumnya. Wah, ada satu orang pendeta di Balikpapan. Wah, katanya bisa buat mujizat. Orang tertarik berbondong-bondong, saudara. Sekarang sih sudah enggak rame lagi, saudara. Sudah biasa lagi. Kenapa? Memang banyak yang enggak sembuh. Tetapi orang tertarik, saudara. Dengan apa? Dengan mujizat. Orang Kristen zaman sekarang lebih tertarik dengan itu, saudara. Pernahkah kita tertarik dengan ajaran Yesus? Pernahkah kita tertarik dengan doktrin, saudara? Kalau kita lebih tertarik dengan mujizat, saudara, kita enggak beda dengan Herodes, saudara. Kenapa, saudara? Kita enggak boleh lebih tertarik kepada mujizat daripada ajaran. Karena mujizat itu, saudara, itu enggak kekal. Yesus pernah membuat Lazarus bangkit, mati lagi, saudara.
Yesus pernah menyembuhkan orang sakit lagi pada akhirnya, saudara. Tidak mungkin mujizat supernatural, tidak mungkin, saudara. Kenapa kita mesti lebih tertarik kepada doktrin, ajaran daripada mujizat, saudara? Karena doktrin atau ajaran itu membangun fondasi iman yang kokoh, saudara. Yang kedua, saudara, karena firman Tuhan yang benar, doktrin, saudara, itu akan terbawa sampai kepada kekekalan, saudara. Semoga waktu saya ngomong begini, saudara lebih mengerti, iya ya, ini membangun fondasi iman. Yang kedua, ini tak akan terbawa kepada kekekalan, saudara. Yesus pernah berkata, tidak ada satu iota pun dari firmanku akan lenyap. Dunia akan lenyap, tapi firmanku tidak ada satu titik pun akan lenyap, saudara. Apa artinya? Lebih penting firman daripada mujizat, saudara. Dan kemudian sesudah itu Herodes minta, ayo buat mujizat, buat mujizat. Yesus mau? Enggak mau, saudara. Yesus enggak mau, saudara. Kemudian apa dilakukan oleh Herodes? Alkitab mencatat, sesudah itu saudara, Yesus enggak mau buat mujizat, dia ngomong sama Yesus. Dia begitu banyak mengajukan pertanyaan pada Yesus. Dan Yesus enggak mau jawab, saudara. Dia diam saja. Kemudian Herodes marah. Kemudian dia mulai menista Yesus. Dia mulai mengolok-olok Yesus. Dia memakai jubah kebesaran kepada Yesus, saudara. Dia mengolok-olok, menista, saudara. Dan akhirnya Herodes mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Kemudian apa yang dilakukan oleh Pilatus, saudara? Kemudian dia mengumpulkan imam-imam kepala. Kemudian dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin secara rakyat. Kemudian kasih penjelasan sama mereka. Bahwa aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Dan kemudian Pilatus menawarkan sama mereka. Tawarkan apa? Aku punya seseorang nih, akan aku lepaskan atau akan aku tahan terus. Silakan kamu pilih. Tanda petik, saudara, lu menyelamatkan Yesus, tanda petik, saudara. Kemudian Pilatus mengajukan satu nama, Barabas. Siapa Barabas, saudara? Alkitab catat, seorang penjahat kelas berat, seorang pembunuh, saudara. Kemudian Pilatus tawarkan mereka, aku bebaskan siapa? Silakan kamu pilih, bebaskan Barabas atau bebaskan Yesus, saudara. Pilatus pikir orang pasti akan pilih bebaskan Yesus daripada Barabas. Kenapa? Ini penjahat, meresahkan orang, saudara, pembunuh, saudara. Tapi kemudian, saudara, di luar dugaan, mereka lebih memilih Barabas dibebaskan, saudara. Betapa bodohnya mereka, saudara. Penjahat kelas berat dibebaskan. Orang yang tidak bersalah, kemudian akhirnya lebih dipilih tahan, kemudian lebih pilih dihukum mati, saudara. Coba kita pikirkan, saudara ya, dulu ada satu penjahat kelas berat, namanya Kusni Kasdut, saudara. Orang 40-an tahu nama itu, saudara, di bawah nggak tahu. Kenapa? Ini penjahat kelas berat. Dia kalau misalnya ngerampok, saudara, pasti bunuh, saudara. Penjahat kelas berat. Kemudian dia ditangkap, saudara. Kalau misalnya dalam konteks sekarang, seorang gubernur yang katanya menista agama, kemudian saudara katanya, kemudian misalnya konteksnya, konteks sekarang, saya akan kasih dua pilihan. Bebaskan orang ini, katanya menista agama, atau bebaskan orang ini, Kusni Kasdut. Saudara, orang akan pilih apa, saudara? Celaka loh, saudara. Orang akan pilih Kusni Kasdut dibebaskan daripada orang ini, saudara. Maka bersyukur, saudara, peristiwa dulu terjadi sekarang juga, saudara. Jahat luar biasa. Kenapa? Politisasi agama, saudara. Kenapa mereka bodoh luar biasa? Karena benci, saudara. Saudara, hati-hati, saudara. Benci itu membuat orang jadi bodoh, saudara. Ahli-ahli agama, Sanhedrin, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, tua-tua. Mereka orang pintar, saudara. Tapi karena benci kepada Yesus, mereka menjadi orang bodohnya luar biasa, saudara. Kenapa? Karena benci, saudara.
Hati-hati dengan benci, saudara. Akan membuat kita jadi bodoh, saudara. Di dalam hidup kita sekarang, coba kita pikir, saudara. Kita sedang benci orang atau tidak, saudara? Kalau ada, saudara, selesaikan. Kalau Anda bisa mengampuni, lupakan, saudara. Oh, saya punya alasan kuat lo benci orang, saudara. Punya alasan, saudara. Walaupun punya alasan kuat, saudara, kita harus lepaskan diri dari benci, saudara. Kenapa? Kalau kita benci seseorang dah habis-habis, saudara. Waktu kita setiap hari habis buat mikirin orang kita benci, saudara. Dan juga benci, saudara, itu merusak jiwa. Benci juga itu merusak kesehatan, saudara. Dan para pemimpin-pemimpin agama, saudara, waktu dijelaskan oleh Pilatus, aku tidak ketemukan kesalahan. Silakan pilih, Yesus atau Barabas. Mereka bilang, Barabas bebaskan. Kemudian mereka membuat suatu kur, saudara. Kur nyanyi, tapi cuma dengan 2 kata. Salibkanlah dia, salibkanlah dia, saudara. Heran loh, mereka bisa sepakat, saudara. Mereka bikin kur, ribuan orang, saudara. Mereka sepakat, mereka bikin kur, salibkanlah dia, saudara. Kenapa? Karena benci, saudara. Kemudian bagaimana respon Pilatus? Akhirnya, sesudah 3 kali, saudara, kemudian Pilatus menyerah. Kenapa? Karena dia takut kehilangan jabatannya. Ingat Kaisar Tiberius, ada kerusuhan, tidak ada ampun buat kamu, saudara. Maka kemudian, saudara, supaya nggak ada kerusuhan, huru hara, dia lebih memilih untuk menyerahkan Yesus kepada mereka, agar jabatannya tidak hilang, saudara. Dan kemudian, saudara, Pilatus sama Herodes bertemu Yesus pertama kali, sekaligus terakhir kali, saudara. Dan kedua orang itu tidak mendapat apa-apa, saudara. Herodes tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena dia lebih tertarik dengan mujizat Yesus. Pilatus nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena dia lebih takut kehilangan jabatannya, saudara. Dan kemudian, saudara, akhirnya dia lepaskan Yesus kepada mereka. Dan sebelumnya, saudara, apa yang dilakukan oleh Pilatus? Serem banget, saudara. Kita buka dari Matius pasal 27 ayat 24 hingga 25. Matius pasal 27 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama. Matius 27 ayat 24 hingga 25. 1, 2, 3. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudara, benar-benar gila, saudara. Pilatus langsung ambil air, dia cuci tangan. Dia bilang, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu, bukan urusan saya, saudara. Dan kemudian bagaimana respon orang Yahudi? Ngeri, saudara. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami, saudara. Mereka seolah lupa, saudara, membunuh orang tidak bersalah, saudara. Darah orang itu akan berteriak menuntut keadilan kepada Allah. Itu terjadi pada Habel, saudara, yang dibunuh oleh Kain, saudara. Maka tidak heran, saudara, ketika bangsa Israel berkata, biarlah darahnya itu menjadi tanggungan bagi kami dan anak-anak kami. Beberapa tahun sesudah itu, saudara, Israel dihabisi oleh Jenderal Titus, saudara. Dibunuh besar-besaran oleh Jenderal Titus, saudara. Kenapa? Kamu janji sendiri, biarlah darah ditanggungkan kepada kami dan atas anak-anak kami. Cukup, saudara? Enggak. Kemudian Israel kemudian akhirnya tersebar karena Jenderal Titus tahun 70 membasmi mereka, saudara. Betul-betul terjadi sumpahnya, saudara. Saudara, jangan sembarang sumpah kepada anak. Anak setan kamu,
terkutuk kamu. Jangan saudara. Kenapa? Sumpah sama dengan doa saudara. Jangan. Kita marah, belajar tahan saudara. Jangan keluar kata sumpah, kutuk pada anak kita saudara. Terkutuklah kamu, anak kurang ajar. Jangan saudara. Kenapa? Takut doa kita didengar oleh Tuhan saudara. Dan kemudian saudara, ketika tahun 40-an, 2000 tahun sesudah peristiwa itu saudara, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami saudara. 6 juta orang Israel dibunuh oleh rezim Hitler saudara. Gak main-main loh saudara. Orang Israel, keturunan mereka itu dibunuh oleh rezim Hitler saudara. Jadi saudara, sumpah jangan sembarangan. Hati-hati dengan sumpah saudara. Takutnya saudara dikabulkan oleh Tuhan saudara. Kemudian Pilatus akhirnya saudara, dia serahkan Yesus. Aku cuci tangan ya, aku cuci tangan. Selesai? Enggak saudara. Kenapa? Sejak saat itu, Pilatus saudara, dia mulai tidak waras pikirannya. Setiap kali saudara, dia melihat tangannya saudara. Kemudian dia bilang, ada darah saudara. Ambil air, cuci tangan lagi saudara. Tenang. Dalam waktu dia lihat tangannya saudara, ada darah lagi saudara. Cuci tangan saudara. Tidak pernah selesai. Kenapa saudara? Karena di dalam hukum lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menghukum mati orang yang tidak bersalah saudara. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Dan akhirnya menyerah. Kemudian saudara, dia pikir dengan cuci tangan semua selesai. Tidak selesai saudara. Kemudian ada cerita Pilatus menjadi gila saudara. Oke, khotbah akan selesai saudara. Sesudah mendengar ini saudara, bagaimana dengan kita saudara? Apakah selama kita menjadi pengikut Yesus, orang Kristen, kita mendapat sesuatu seperti Nikodemus, seperti orang-orang Yunani yang datang jauh-jauh dari Eropa ke Yerusalem saudara? Atau kita menjadi orang Kristen selama ini saudara, seperti Herodes, seperti Pilatus yang tidak mendapat apa-apa saudara? Dan keluarga Herodes hancur saudara. Pilatus juga gila saudara. Dan kemudian saudara, apakah kita selama ibadah saudara, kita mendapatkan sesuatu? Entah dari puji-pujian yang tadi kita nyanyikan, atau entah dari khotbah yang disampaikan, atau entah dari yang lain saudara. Atau kita ibadah saudara, kita hanya buang-buang waktu. Kita cuma menjalankan kewajiban kita. Sebagai orang Kristen, mesti ibadah, tapi tidak mendapatkan apa-apa saudara. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah terus ke dalam hati kami ya Tuhan. Tanamkanlah itu terus di dalam jiwa kami. Supaya firman itu seperti bibit yang kecil yang akan bertumbuh ya Tuhan, menjadi besar dan berbuah. Supaya firman itu pun juga ya Tuhan, menjadi fondasi yang kokoh bagi iman kami. Biar setiap kali kami beribadah kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh dan kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Memang bukan berkat jasmania, tapi berkat rohania yang lebih penting daripada berkat jasmania. Tolonglah kami ya Tuhan, setiap kali kami ibadah, kami serius. Setiap kali kami bekerja, kami serius. Setiap kali kami melakukan apapun juga, kami serius ya Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan, agar kami mendapatkan berkat. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.